Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajat Sudajat, kelas PTIK 2B. Di sini saya akan menerangkan merancang pengalamatan jaringan. Sebelumnya saya terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Danang Abdul Rahman Ankom, yang sudah memberikan waktu saya untuk menjelaskan materi ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi sistem operasi pada jaringan. Sistem operasi jaringan atau network operating system merupakan suatu jenis sistem operasi yang tujuannya untuk menangani jaringan. Biasanya sistem operasi satu ini terdiri dari banyak servis atau layanan yang ditunjukkan guna melayani pengguna, seperti layanan berbagi filter, layanan berbagi dokumen, HTTP service, DNS service, dan lain-lain. Jenis-jenis sistem operasi jaringan. Sistem ini mempunyai basis grafis sesuai namanya. Sistem operasi jaringan ini memakai tampilan gambar atau grafis untuk memudahkan proses konfigurasi atau pemakaian dari sistem ini. Para pengguna tak perlu untuk menghafal berbagai sintak atau perintah bahasa pemrograman yang tertentu, di mana biasanya dipakai di sistem operasi jaringan seperti ditemukan pada sistem berbasis teks. Kelebihan dari sistem operasi berbasis grafis ini cukup banyak, seperti desain grafis lebih menarik, user friendly atau mudah dipakai, meningkatkan dan menarik minat dari pengguna, lebih baik dalam berinteraksi dengan komputer, resolusi gambar tinggi. Kekurangannya sistem operasi jaringan yaitu ada 4: memerlukan memori besar, yang kedua bergantung sekali pada hardware, yang ketiga memerlukan tempat yang banyak di layar komputer, dan yang terakhir fleksibilitas yang kurang. Beberapa sistem berbasis grafis ini seperti Windows XP, Windows Server 2003, Windows NT 3.51, Windows 201 NT 5.0, Linux Red Hat, Microsoft MS atau NET, Novell Network, Microsoft LAN atau LAN Manager. Sistem operasi jaringan yang berbasis teks, Network Operating System yang satu ini sesuai namanya memakai perintah yang berupa teks atau perintah DOS yang dipakai untuk jalankan sistem operasi dan untuk melakukan proses konfigurasi. Para pemakai kerap kali diharapkan untuk dapat menghafal berbagai sintak atau perintah DOS yang kerap digunakan supaya bisa untuk jalankan sistem operasi jaringan ini secara baik. Ada beberapa kelebihan dari sistem operasi berbasis teks ini, yaitu ada 4. Yang pertama, mudah dalam pengoperasiannya. Yang kedua, tidak terlalu besar space yang dibutuhkan. Yang ketiga, tidak membutuhkan memori besar. Dan yang terakhir, kompatibel untuk hampir semua hardware serta software. Selain itu juga ada kekurangan dari network operating system ini, seperti teks merupakan mode operasinya tidak mudah digunakan atau tidak user friendly, tidak kompatibel pada software grafis. Contoh dari sistem operasi dengan basis teks ini seperti Sun Solaris, Linux SUSE, Linux Debian, Linux Mint, Mac OS, Knoppix, Unix, Windows 2003 Server, Windows 2000 Server, Windows NT. Sistem operasi jaringan berbasis GUI. Sistem ini merupakan sistem operasi di mana penggunanya tidak perlu menghafal berbagai baris kode dan bahasa pemrograman yang rumit. Pengguna lebih dimudahkan dengan adanya perintah simbol, gambar, dan grafis. Berikut adalah jenis-jenis sistem operasi berbasis GUI. Yang pertama Windows, yang kedua Mac OS, yang ketiga
Unix, yang keempat Linux, yang kelima IBM OS atau 2, yang keenam FreeBSD, yang ketujuh Chrome OS, yang terakhir 8 Solaris. Berikut ada beberapa contoh sistem operasi jaringan berbasis GUI. Yang pertama Kali Linux, yang kedua Linux Debian versi gratis, yang ketiga Linux Red Hat, yang keempat Windows NT 3.51, yang berikutnya Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, Microsoft MS Net, Microsoft File Manager, Novell Network. Contoh sistem operasi standar atau GUI: Windows 7, Windows 8, Windows 10, IBM OS 2, Mac OS X, Mac OS, Android for PC. Fungsi-fungsi dari sistem operasi jaringan: yang pertama, menghubungkan beberapa komputer dengan perangkat yang lainnya ke jaringan yang sudah dibuat sebelumnya. Yang kedua, menyediakan layanan yang tertentu untuk berbagai perangkat terhubung dengan jaringan. Yang ketiga, membantu dalam memudahkan proses penambahan klien serta sumber-sumber daya lainnya. Yang terakhir, membuat dalam memakai kemampuan server, membantu dalam memakai kemampuan server di jaringan komputer dengan efisien, menginstal dan mengkonfigurasi jaringan. Ada beberapa, yaitu cara menginstal driver NIC pada SO berbasis Windows, cara mengkonfigurasi jaringan berbasis GUI Windows dan Linux, cara mengkonfigurasi perangkat jaringan pada SO jaringan berbasis Tekstra. Yang terakhir, cara mengecek jaringan bekerja dengan baik, konfigurasi, membagi alamat jaringan pada perangkat jaring. Yang pertama, node pada jaringan, yang kedua node jaringan komputer alamat. Fungsi node: berbagai alamat jaringan pada perangkat jaringan. Node pada jaringan, node jaringan komputer alamat. Fungsi node: di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar node. Yang pertama, peer to peer. Secara bahasa, peer dapat diartikan sebagai rekan sekerja. Peer to peer merupakan suatu model di mana tiap PC dapat menggunakan resource pada PC lain atau memberikan resource-nya untuk dipakai PC lain. Yang kedua, client server adalah model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource-nya kepada komputer lain. Klien dalam jaringan server akan mengatur mekanisme akses resource yang boleh digunakan dan juga mekanisme komunikasi antar node dalam jaringan. Segmen pada jaringan. Segmen jaringan adalah gagasan untuk membuat subjaringan dalam jaringan perusahaan atau beberapa jenis jaringan komputer lain secara keseluruhan. Segmentasi jaringan memungkinkan penahanan malware dan ancaman lainnya dan dapat menambah efisiensi dalam hal kinerja jaringan. Keuntungan segmentasi jaringan yaitu berkurangnya kemacetan, peningkatan performa tercapai karena pada jaringan tersegmentasi terdapat lebih dari host per subjaringan sehingga meminimalkan lalu lintas lokal. Yang kedua, keamanan yang lebih baik. Yang ketiga, siaran akan dimuat ke jaringan lokal. Struktur jaringan internal tidak akan terlihat di luar. Kelas IP address, subnetting dan VLSM. IP address adalah alamat yang diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP. IP address terdiri atas 32 bit angka biner yang dibagi dalam 4 oket. Terdiri dari 8 bit, setiap bit mempresentasikan bilangan desimal mulai dari 0 sampai 225. Subnetting seorang network administrator seringkali membutuhkan pembagian network dari satu IP address yang telah diberikan oleh Internet Service Provider.
Dikarenakan persediaan IP address pada saat ini sangat terbatas akibat menjamurnya situs-situs di internet. Cara untuk membagi network ini disebut dengan subnetting, dan hasil dari subnetting disebut subnetwork. Yang ketiga, VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Konsep subnetting memang menjadi solusi dalam mengatasi jumlah pemakaian IP address. Akan tetapi kalau diperhatikan maka akan banyak subnet. Mendokumentasikan pengalamatan jaringan. Pengertian topologi star merupakan salah satu bentuk dari topologi jaringan. Topologi star ini didesain menyerupai bentuk bintang. Topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambungkan ke node lainnya, di mana node tengah tersebut merupakan sebuah konsentrator seperti switch dan hub yang berfungsi sebagai pengatur distribusi komunikasi data. Kelebihan topologi star ada beberapa, yaitu mudah ketika mencoba mendeteksi masalah pada jaringan, bisa meminimalisir masalah jaringan ketika terjadi kerusakan pada salah satu kabel, karena masalah jaringan hanya akan mempengaruhi perangkat yang dilalui kabel rusak tersebut. Sangat fleksibel, keamanan data termasuk tingkat tinggi, kecepatan transfer data pada jaringan akan sama besar antara komputer klien dan server pusat. Ada juga kekurangan topologi star, yaitu jika perangkat switch dan hub yang menjadi node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti dan melumpuhkan jaringan. Diperlukan biaya yang banyak karena pemakaian kabel yang boros. Jumlah terminal bergantung dengan jumlah port switch atau hub. Ketika semakin banyak perangkat yang ditambah, maka akan mempengaruhi kecepatan jaringan. Biaya jaringan yang diperlukan lebih mahal daripada topologi ring dan push. Jenis-jenis kabel yang digunakan pada topologi star itu adalah UTP, STP, fiber optik. Contoh penggunaannya sekolah, kantor, warnet, dan agensi. Cara membuat topologi jaringan di Cisco Packet Tracker. Silakan buka aplikasi Cisco Packet Tracker. Siapkan 6 PC, 1 switch, 2950 sampai 241 server pada kabel STI, UTP atau STP. Susun semua sesuai keinginan kalian. Nantinya kita akan membuat konfigurasi DHCP server, yang mana setiap PC akan diberikan IP address secara otomatis. Hal ini berguna ketika jumlah PC terlalu banyak dan tidak memungkinkan untuk diberikan IP secara statik atau manual. Pertama, berikan IP address pada server dengan cara klik icon server, pilih menu desktop, IP configuration. Gunakan statistik dan setting IP address-nya 19.168.10.10,sm 25.25.25.0 gateway 192.168.10.1 seperti pada gambar berikut. Kemudian silakan masuk ke menu service pada service dan pilih DHCP. Keterangannya, aktifkan service, masukkan default gateway sama seperti yang telah kita berikan pada server, yaitu 19.168.10.1. Kosongkan saja DNS server serta IP address, karena tadi 192.168.10.10 sudah dipakai oleh server, maka kita akan mulai memberikan IPv6 klien dari 192.168.10.11 hingga seterusnya. Isikan IP tersebut pada kolom star IP address subnet 25.25.25.0, sisanya default. Klik save untuk menyimpan. Selanjutnya buka setiap PC yang ada, lalu pilih desktop,
Lalu IP configuration dan pilih DHCP, maka IP akan terisi secara otomatis. Laporan hasil pencatatan pengalamatan jaringan. Jika semua telah selesai, silakan lakukan cek ping ke server maupun ke PC lainnya dengan cara klik salah satu PC, pilih menu desktop, lalu command prompt, dan lalu ketikkan ping 19.16.10.10 untuk ping ke server, ping 192.168.10.14 untuk ping ke PC lainnya. Jika tampilan ping sama seperti pada gambar di atas, maka semua PC telah siap untuk mengirimkan data dan sebuah jaringan dengan topologi star telah berhasil dibuat. Mungkin dicukupkan sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.